Ya, selamat sore teman-teman. Sebenarnya masih pengen hiatus sih, karena kan hari ini hari Sabtu 26 April 2025. Ini kan hari pemakaman dari Bapak Suci Paus Franciscus atau Paus Francis ya. Masih berlangsung di Vatikan dan ini disiarkan, dipancarluaskan ke seluruh penjuru dunia karena kita tahu Paus Francis atau Franciscus ini adalah seorang tokoh dunia, bukan tokoh yang hanya milik gereja Katolik, milik kalangan Jesuit, tapi sudah menjadi tokoh kemanusiaan dunia. Dan tadi ya saya selalu katakan Paus Francis ini meninggalkan banyak hal, dan ia mencontohkan kepada kita semua tentang yang pertama kesederhanaan, yang kedua keterbukaan, yang ketiga humility, kerendahan hati. Tiga ini aja, ini sudah ditinggalkan oleh Paus Franciscus atau Paus Francis kepada kita semua. Dan tugas kita sebagai orang yang mengagumi Paus Franciscus atau Paus Francis untuk meneruskan apa yang sudah beliau lakukan. Nah, ini setelah pemakamannya Paus Franciscus atau Paus Francis ya pada hari ini ya. Nanti kira-kira sekitar 20 hari ke depan, 25 sampai paling cepat sih 20 hari dari sekarang ya, atau sebulan ke depan, mungkin pertengahan atau awal Mei 2025, ini akan ada proses yang ditunggu-tunggu oleh seluruh dunia dan ditunggu-tunggu juga oleh umat Katolik sedunia khususnya, yaitu adalah sebuah proses yang namanya konklav. Konklav ini adalah pemilihan paus baru untuk gereja Katolik. Di antara sekian banyak papabili atau papabile, papabili itu artinya adalah orang yang berkelayakan untuk menjadi paus pada konklav. Ini banyak. Ada yang alirannya, ada yang berasal dari Katolik liberal progresif seperti halnya Paus Francis ya. Ada juga yang beraliran Katolik konservatif, yang terakhir itu dijabat oleh mendiang Paus Saint John Paul II atau Karol Józef Wojtyła dari Polandia. Ada beberapa, cuma yang terkenal yang digadang-gadang adalah Peter Erdo dari Magyar atau Hungaria. Sementara yang dari kiri yang paling terkenal adalah Kardinal Luis Antonio Tagle dari Filipina. Kalau terpilih, Kardinal Tagle ini akan menjadi paus pertama dari Asia dan paus pertama yang benar-benar lancar dan fasih berbahasa Inggris. Karena kita tahu mendiang Paus Francis atau Paus Franciscus ini bukan orang yang lancar berbahasa Inggris. Ya, berbeda halnya dengan Kardinal atau Paus Emeritus Benedict ke-16 atau Benedictus ke-16 Joseph Ratzinger dari Jerman.
yang bahasa Inggrisnya boleh kita bilang bagus ya. Kardinal Jorge Mario Bergoglio atau Paus Francis ini memang bukan seorang penutur bahasa Inggris yang baik, tapi nggak apa-apa. Setidaknya dia bisa menuturkan bahasa kasih, bahasa kemanusiaan dengan sempurna. Bahasa keteladanan yang beliau tuturkan adalah bahasa yang sangat sempurna buat saya. Bayangkan, dalam sejarah seorang kepala negara, karena Bapak Suci Vatikan itu kan juga kepala negara dan kepala negara head of state di Vatikan kan. Nah, seorang kepala negara yang mestinya dapat perlakuan begitu istimewa gitu. Paus Francis semasa 12 tahun kepausannya memilih untuk tinggal di apartemen sederhana dekat Vatikan. Dan bayangkan, beliau itu kemana-mana naik pesawat komersial, naik duduk di kelas ekonomi. Bahkan ketika terakhir berkunjung ke Indonesia September 2024 yang lewat ya, Paus Francis itu konon katanya berdasarkan cerita dari Ordal di sana mengurus semua ininya tuh sendiri. Dokumen keimigrasiannya, visanya, semuanya itu sendiri. Nggak dibantu oleh siapapun. Dan bahkan mohon maaf, tadinya mau naik pesawat komersial ke sini sebelum akhirnya dicharterkan oleh pemerintah Italia pesawat Italian Airways ya. Karena mengingat kondisi Paus Francis yang sudah begitu. Sudah duduk di kursi roda, sudah amat sepuh. Dan tahu nggak? Yang lebih istimewanya lagi, Paus Francis menolak untuk kemana-mana bepergian pakai mobil mewah. Beliau meminta mobil yang biasa dipakai masyarakat Indonesia dan pilihan jatuh kepada Toyota Kijang Innova Zenix tipe terbawah. Bayangkan, tipe terbawah, bukan tipe tertinggi, tipe terbawah. Yang menjadi kendaraan yang disewa oleh Kedutaan Besar Tahta Suci Vatikan untuk Indonesia selama kunjungan apostolik Paus Francis di Indonesia. Dan tahu nggak di mana dia menginap? Di mana beliau menginap? Tidak di hotel berbintang. Di sekitar Tahta Suci Vatikan, Kedutaan Besar Vatikan itu banyak hotel berbintang. Termasuk Hotel Borobudur yang paling dekat. Dan paling dekat juga dengan Masjid Istiqlal. Tapi beliau tidak menginap di sana. Beliau lebih memilih menginap di Kedutaan Besar Tahta Suci Vatikan. Dan tahu nggak? Sampai ke kematiannya aja, Paus Francis itu minta dimakamkan secara sederhana dan di nisannya itu hanya ditulis nama Franciscus atau Francis aja. Ya. Dan tidak dimakamkan di Basilika Saint Peter. Tapi dimakamkan di Basilika Saint Mary the Major atau Santa Maria di Maggiore di Roma, Italia, berdekatan dengan makam tokoh Kristen idolanya, Santo Franciscus atau Saint Francis atau Santo Francesco dari Assisi, yang meneladankan kesetiaan. Itulah yang membuat kenapa ia memilih nama Francis atau Franciscus sebagai nama kepausan. Luar biasa loh. Walaupun beliau hidup dengan satu ginjal dan penyebab wafatnya telah terverifikasi sebagai stroke dan pneumonia kuadrat atau double pneumonia, tapi beliau meninggalkan banyak banget apa yang tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata loh. Jujur, bahasa yang beliau kemukakan adalah bahasa kemanusiaan yang amat sempurna.
bahasa yang beliau sampaikan adalah bahasa humility yang amat sempurna, bahasa humbleness yang sempurna, bahasa kasih yang amat sempurna, bahasa berkat, blessing yang sempurna buat saya. Jadi tidak ada alasan sih untuk tidak kita kenang kepergian Paus Francis ini. Dan tentu saya secara pribadi mengharapkan siapapun nanti yang terpilih dalam konklav tahun ini kiranya bisa melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Suci Paus Francis semasa hidupnya dan semasa 12 tahun kepausan atau papasi yang tentu saja tak singkat. Oke, kita lihat kereta dulu. Tentu saja 12 tahun papasi atau kepausan dari Paus Francis itu tidak singkat. Bukan waktu yang sebentar. Dan selama 12 tahun itu juga lah saya banyak menyaksikan bagaimana gereja Katolik itu direformasi, mulai menggunakan bahasa-bahasa yang tidak mengkutuk-kutuk kalangan tertentu. Bahkan dalam isu Palestina ini, Paus Francis hadir sebagai pihak yang berusaha dengan keras meminta agar Zionis Israel itu tidak melanggar kesepakatan gencatan senjata atau ceasefire agreement dengan pihak Hamas dan juga pihak Palestina. Jadi benar-benar deh saya mengenang Paus Francis ini tidak hanya sebagai seorang tokoh agama, tapi juga sebagai tokoh humanis sejati. Ya, kita doakan, may his soul rest well in God's love and peace. Ya, selamat sore dan sampai jumpa.